Masalah perkawinan Yesus di sorga, anak domba itu perkawinan Yesus itu seperti apa gitu. Apakah Bang Rudi mengakui bahwa di surga Bang Rudi itu ada kawin-mawin gitu. Padahal kan doktrin selama ini katanya di Kristen itu ya tidak ada surganya kawin-mawin. Wahyu 19 nomor 7 di situ anak domba dikawinkan. Perlu dong kikuk-kikuk dia tuh ya di surga. Artinya apa Bang Rudi? Yesus kan laki-laki, hal wajar gitu ya. Nah, jadi hal wajar dia itu kawin. Oke, Udah, mulai match dulu. Ya, tunggu Tat, terima dulu itunya. Udah, silakan Tat, udah. Oke, kawan-kawan semuanya, ikhwah semuanya, baik yang di tempat Bang Rudi atau di tempat saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf ya, orang Banjar. Orang Banjar. Kita akan diskusi dengan Bang Rudi karena memang Bang Rudi dari kemarin itu sudah WA saya beberapa kali meminta gitu untuk kita melaksanakan debat pada hari ini. Nah, judul yang diangkat pada malam ini, dosa apa yang tidak diampuni menurut agama Islam dan menurut Kristen ya di tempat kita itu ya, di tempat Islam itu. Semua dosa itu diampuni kecuali satu, yaitu syirik. Kenapa dosa syirik ini tidak diampuni? Nah, kita harus tahu dulu, kosakata syirik itu berakar kata berasal dari kosakata syarika. Makanya kan bahasa Indonesianya serikat atau sekutu gitu. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu tidak diampuni, tetapi menyekutukannya itu sampai dia terbawa mati gitu ya. Nah, perbedaannya ya, kafir dengan musyrik seperti apa? Kalau kafir sudah tentu musyrik, tapi kalau musyrik orang yang menyekutukan Allah belum tentu kafir. Ada juga orang Islam ya, dia percaya kepada Allah tapi menyembah pohon juga. Nah, ini kan menyekutukan Allah. Jadi, kawan-kawan semuanya ya, di dalam agama Islam sangat simpel, hanya satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menyekutukan Allah sesuai di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik faqad iftara itsman 'azima. Nah, jadi satu-satunya ya yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali satu, yaitu syirik. Nah, pembagian dosa kemarin itu sudah kita bahas ya. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Apakah diampuni juga sesama manusia? Memang kepada sesama manusia itu agak lebih repot daripada minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun kepada Allah, kita taubat nasuha, sholat tobat gitu ya. Cukup? Oh, masih ya. Sholat tobat, terus ya sesuai juga Quran surah At-Tahrim ya. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtihal anhar gitu ya. Kada apa-apa, sedikit-sedikit kita waluhi. Nah, gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah gitu ya. Dengan sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa yang lain. Kita meninggalkan sholat masih diampuni. Kita meninggalkan zakat masih diampuni. Ya, masih diampuni. Cuma satu yang tidak diampuni, dosa kepada Allah, yaitu syirik. Kepada manusia juga diampuni, tapi agak lebih repot. Allah akan mengampuni ya dosa kepada sesama manusia, tetapi kita harus melaksanakan permintaan maaf dulu kepada manusia yang kita perbuat salah tersebut. Contoh, saya salah dengan Bang Rudi. Nah, langsung minta maaf atau minta ampun kepada Allah nggak diterima. Tapi saya harus selesaikan dulu dengan Bang Rudi ya, baru diampuni Allah. Berbeda dengan syirik. Syirik yang terbawa mati ya, maka tempatnya neraka jahanam. Sesuai Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk.
Ya saya sudah jelaskan juga mengapa orang kafir, orang musyrik disebut Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruknya makhluk. Kita ini ya kawan-kawan semuanya didesain punya tangan, punya kaki, binatang punya tangan, punya kaki. Tapi binatang didesain tidak untuk sujud, tidak untuk ruku. Sedangkan manusia didesain untuk ruku dan untuk sujud. Lah, ini sudah didesain sempurna, tapi tidak mau bersujud, tidak mau ruku. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk daripada binatang karena tidak mau bersujud dan ruku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Tadi syirik itu apa definisinya, Tat? Bersekutu, menyekutukan. Berarti Islam pun bisa syirik. Islam bisa syirik. Oke, kalau musyrik? Musyrik itu orangnya. Oh, orangnya musyrik musyrik. itu kata kerjanya. Ah. Oh gitu. Kalau kafir? Ya. Kalau kafir itu adalah kata kerjanya. Ya maksudnya gimana itu contohnya? Kalau kafirun orang-orang kafir, orangnya gitu. Itu perubahan bahasa aja, Bang Rudi. Oh, kalau misalnya seperti katakanlah kami dianggap menyembah Yesus, itu syirik atau kafir? Menyembah Yesus itu namanya sudah kafir sama syirik. Dua-duanya double. Oke, ya terima kasih. Mainkan lah. Siap. Oke. Ya, terima kasih Tat atas informasinya. Jadi kami nanti tidak salah-salah dalam bertanya jawab. Ya, kawan-kawan selamat malam, selamat berjumpa dalam acara debat lintas agama ini. Kawan-kawan Kristen maupun kawan Muslim tidak perlu marah, tidak perlu uring-uringan, karena ini hanya sebatas diskusi. Kami akan berusaha berdiskusi untuk memberikan kalian edukasi. Makanya di sini tidak ada lomba kuat-kuatan suara. Kalau lomba kuat-kuatan suara bukan di sini tempatnya ya. Jadi tadi dengan Ustadz Wafi, saya menanyakan itu bukan curi star. Karena tadi saya lupa karena ngambil pena ya. Jadi dia sudah menjelaskan. Jadi ada bahan saya nanti untuk bertanya. Oke. Bentar. Di dalam ajaran Kristen, dosa itu ada dua. Dosa yang bisa diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni itu mana? Kita baca dulu Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya. Kalimat tidak diampuni ini diperkuat lagi dengan Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi di dalam ajaran Kristen itu dosa kekal. Ya. Kalau tidak bisa diampuni atau tidak dapat diampuni artinya dosa kekal. Ya itu kawan ya. Kemudian bagaimana dengan dosa kalau kita mencuri, membunuh itu melanggar perintah hukum Taurat. Hukum Taurat membuat kita tahu dosa, ya. Tetapi hukum Taurat tidak membuat kita mengerti solusi terhadap dosa. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh hukum Taurat apakah masih bisa diampuni? Masih bisa. Contohnya saya mencuri, maka saya diampuni masih bisa. Saya membunuh pun masih dapat pengampunan. Bahkan menghujat Yesus pun masih dapat pengampunan. Tetapi ingat, Yesus yang dimaksud di sini adalah anak manusia. Ingat ya, ketika Yesus dulu di bumi, dia adalah anak manusia yang terlahir daripada Maria. Oke kawan-kawannya paham ya? Jadi sekarang apakah Yesus itu masih anak manusia? Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah kembali kepada yang empunya firman atau kembali ke dalam kerajaan sorga. Sehingga Yesus tidak ada lagi di dalam bumi ini. Itu pahami dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa menghujat roh ini, dibilang di situ menghujat Roh Kudus. Kenapa di sini dikatakan Roh Kudus? Karena Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan akan mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus, sering dibilangnya. Roh Kudus, sebentar aku bukakan ya. Nah, Roh Kudus ini adalah sumber kehidupan Yesus.
Paham ya? Ketika Yesus lahir, maka malaikat Gabriel datang memberitakan ya bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Itu di Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri. Itulah sebabnya menghujat Roh Kudus ini itu dosa yang tidak terampuni. Kemudian di dalam banyak hal Roh Kudus ini juga dijelaskan. Aku akan meminta kepada Bapa, katanya kan, tunggu ya. Di sini dikatakan begini. Ya, mulai dari Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi perintah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi di situ cukup sangat jelas. Kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya kita tidak menerima Yesus, karena Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Paham ya? Nah, kalau kita menghujat Yesus, contohnya kita ambil aja yang gampang, si Zulkifli. Ketika dia mengatakan buah zakar Yesus, itu menghujat Yesus, itu masih ada ampun bagi dia kalau dia nanti bertobat. Tapi ketika orang menghujat Roh Kudus, ya, ibaratnya dia mau dibaptis, tapi dia tidak mau, ya, karena dia dibaptis dalam Roh Kudus. Contoh Ustadz Yusuf mengatakan, oh, dah habis, ya, habis Tad. Silakan. Sebelum ke giliran saya mau tanya sedikit, Roh Kudus dengan Roh Allah itu beda? Sama, Tad. Jadi Allah itu adalah roh. Itu di Yohanes 1 di Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah mulai ada di Kejadian 1 ayat 2. Paham ya, Tad? Roh Allah, Roh Penghibur, Roh Kudus, banyak sebutannya, ada 7. Ya, silakan, Tad. Tanding ulang. Ayo kawan-kawan, semangat, jangan lesu. Tap-tap layar jalan ya terus, silakan Tad. Ya, thank you Bang Rudi ya atas konfirmasinya tadi, mengatakan bahwa sebutan roh itu banyak gitu. Jadi saya tidak heran dengan Wahyu 5 pasal 5 ya, di ayat 6 itu dikatakan di situ Roh Allah bertanduk 7 dan bermata 7. Rupanya kata Bang Rudi, sebutan Roh Allah itu ada 7 tadi. Ya mungkin ada korelasinya ya dengan hal itu. Tapi Bang Rudi, saya pengen tahu seperti apa contohnya menghujat Roh Kudus itu gitu. Karena di sini kedudukan Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Yesus, lebih tinggi daripada Bapa. Kan seperti itu. Menghujat Bapa masih diampuni, menghujat Roh Kudus menghujat Yesus masih diampuni. Terus kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni, berarti kan lebih tinggi daripada Bapa Roh Kudus ini. Dan Yesus ini ya nggak ada apa-apanya, lebih tinggi Roh Kudus daripada Yesus. Nah, contohnya seperti apa? Itu hal yang pertama yang mau saya tanyakan ke Bang Rudi. Bagaimana contohnya menghujat Roh Kudus? Tolong dicontohkan. Sebagaimana gitu. Sebagaimana ketika saya mencontohkan orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, contoh, dia percaya kepada Allah, tapi dia juga bersekutu dengan jin. Nah, itu orang musyrik gitu. Ada contohnya. Lalu menghujat Roh Kudus ini gimana contohnya? Tolong dicontohkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bang Rudi, kalau Roh Kudus, Roh Allah itu adalah sama. Bang Rudi, saya pengen tahu ya Bang Rudi, bahwa di kitab Bible Anda itu bukan cuma Yesus punya Roh Kudus atau Roh Allah. Coba Anda buka di Ayub 27 ya. Roh Allah itu ada di hidungnya Ayub gitu, sehingga Ayub itu hidup. Artinya Ayub pun juga hidup dari Roh Allah. Kenapa kalian tidak menuhankan Ayub saja? Karena Ayub lebih dulu ada daripada Yesus. Itu yang kedua. Ya Bang Rudi ya, di Ayub 27 nomor 3. Silakan di situ Anda baca kitab Anda sendiri bahwa Roh Allah itu
ada di dalam hidungnya Ayub, sehingga Ayub itu hidup. Nah, jadi bukan cuma Yesus, tapi Ayub juga hidup dari roh Allah. Jadi di sini bukan Yesus, bukan Ayub, tapi Roh Kudus yang lebih tinggi. Kan seperti itu jadinya Bang Rudi. Jadi Yesus itu nggak ada apa-apanya di kekristenan itu. Hanya sebagai bahan apa ya? Tumbal saja gitu di kekristenan. Nah, terus Bang Rudi ya, kalau Anda menanyakan kepada saya sudah sangat simpel menjelaskannya. Kalau kita melihat hukum Taurat apa dalam 10 itu? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Inilah poin dari hukum Taurat yang ditetapkan di Al-Quran kami, bahwa menyekutukan Allah itu tidak ada ampunnya. Ya, ibaratnya ketika dia masih hidup, tapi dia menyekutukan Allah, sebelum dia mati, dia sempat bertobat, masih ada pengampunan. Karena semua itu selesai, Bang Rudi ya, ketika napas itu di tenggorokan. Ketika dia terbawa mati dalam menyirikkan Allah, maka dia akan divonis syirik, dan konsekuensinya itu adalah neraka, sesuai ayat yang saya bacakan tadi kepada Bang Rudi, Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Nah, jadi ini Bang Rudi, pertanyaan saya ada 3 poin ya. Contohkan bagaimana menghujat Roh Kudus. Terus masalah Ayub tadi punya juga Roh Kudus, Roh Allah. Yang ketiga Bang Rudi, ini yang ketiga, tolong dijawab juga. Ketika Kristen itu percaya dengan Yesus, lalu dia menyembah Yesus, tapi dia juga menyembah pohon, apakah diampuni? Seperti itu. Kalau di Islam jelas nggak diampuni, ya, karena bersekutu gitu, menyekutukan Allah. Dia menyembah pohon, menyembah jin, nggak bakalan diampuni di dalam agama Islam. Tapi kalau di Kristen dia menyembah Yesus, lalu menyembah jin, menyembah iblis, menyembah pohon pepaya, pohon lombok, pohon cabai, pohon apa gitu, diwaluhinya kita nggak ada tahu juga, kan kayak gitu. Nah, apakah di Kristen itu diampuni atau tidak gitu? Karena kan 1 poin saja yang ditekankan oleh Bang Rudi, cuma menghujat Roh Kudus. Kalau orangnya menyembah Yesus, lalu juga menyembah yang lain, gimana? Apakah diampuni atau tidak? Siap. Habis. Iya, mantap Tat, mantap. Oke. Jangan angkat telepon dulu ya, sabar kawan-kawan. Iklan dulu di YouTube. Iya. Angkat aja dulu ya handphonenya Tat. Sudah Tat? Oke. Ya. Terima kasih Ustadz Wafi. Terima kasih semua penonton yang menyemangati kedua belah kubu. Baik kubu Ustadz Yusuf dan kubu sang debaters. Ya. Pertanyaan pertama dari Ustadz mengatakan bahwa Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus dan lebih tinggi daripada Bapa. Di situ tidak ada dikatakan bahwa yang menghujat anaknya bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Bagaimana dengan menghujat Bapa? Loh, Bapa itu adalah roh. Pahami dulu ya, Tat ya. Bapa itu adalah roh. Jadi menghujat roh itu sama dengan menghujat Bapa di sorga. Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Itulah sebabnya kalau kita menghujat anak, menghujat Yesus yang daging itu, kita masih anteng. Dosa kita masih diampuni. Dan Yesus sekarang tidak ada lagi di dunia. Maka mau kau hujat 100 kali sehari pun tidak masalah, Tat. Karena Yesus yang daging itu, yang anak itu nggak ada. Makanya kalimat itu dimulai, siapa menghujat anak masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni, Tat. Siapa Roh Kudus itu? Kan sudah kamu sebutkan tadi, ada 7 roh dari Bapa. Itu semua berasal dari Bapa. Ya, Tat. Jadi tidak bisa kita menghujat Bapa di sorga. Itu nggak bisa, Tat. Oke? Memaki-maki Bapa di sorga nggak bisa. Menghujat Yesus bisa. Tapi Yesus yang mana? Yang di bumi, yang anak manusia. Sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa, kepada sorga. Dan dia di sana juga dalam wujud roh. Nah ini, Tat. Menghujat Yesus yang di dalam sorga itu nggak bisa. Coba beri contoh. Contohnya,
Kamu menghujat, hai Bapa di sorga misalnya, kamu tantangilah begitu. Kamu bukanlah Tuhan, kamulah begini, begono. Itu salah satu contoh, Tat. Kemudian, kamu menghujat, kan itu ada, kami menganut paham Tritunggal ya. Sekarang Yesus sudah di dalam sorga. Menghujat Yesus yang di dalam sorga, Tat. Zuma, dia menghujat Yesus yang di bumi. Yang katanya punya kelamin dan punya 2 biji. Yesus yang sekarang di sorga itu tidak punya kelamin dan tidak punya biji, Tat. Tapi memang dia menyatakan dirinya seperti laki-laki. Sorry ya. Nah, jadi kalau kita menghujat Yesus yang di dalam sorga itu sekarang, itulah juga menghujat roh. Makanya kalian menghujat dalam batasan Yesus yang daging itu selalu kalian hujat. Yang adalah roh, cobalah kalau berani menghujat. Maka dosa kalian akan dosa kekal. Kemudian, apa lagi nih? Ayub 27 ayat 3. Begini tuh, Tat. Ayat 27 ayat 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan rohlah yang menghidupkan. Jadi selagi roh Allah ada dalam diri kita, Tat, kita tidak akan bisa mati. Itu sudah diajarkan Yesus ketika di kayu salib. Roh Allah keluar dulu dari dalam diri kita. Tinggal diri manusia kita ini, barulah kita bisa mati, barulah roh kita keluar. Beda ya, Tat? Selagi roh Allah masih dalam diri kita, kita tidak akan mati. Roh Allah yang di dalam diri kita ini setelah Yesus pergi apa? Namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari kebenaran di dalam diri kita ini. Itu ya, Tat ya. Oke. Kemudian kriteria yang di apa nih? Oh, apabila ada orang Kristen, kemudian dia menyembah juga pohon. Kan sudah jelas hukum Taurat itu, Tat. Jangan ada bagimu Allah lain selain aku. Dia akan marah, Tat. Dia akan membinasakan orang-orang itu. Dan dia bilang apa? Aku akan membalaskan sampai keturunan keempat. Tetapi ingat, Tat, itu dosa hukum Taurat. Dosa hukum Taurat masih bisa diampuni. Paham ya, Tat ya? Oke. Sekarang saya buka dulu An-Nisa 48. Dikatakan sebegini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dalam kurung syirik. Dan engkau tadi sudah membicarakan syirik itu apa, ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang Kristen, Hindu dan Buddha? Apakah mereka diampuni dosa syiriknya? Itu jawab, Tat. Terima kasih. Ya. Bang Rudi. Ya, silakan. Bentar dulu, belum muncul ini. Iya, santai, Tat. Biar ada waktunya gitu ya, kawan-kawan. Siap, terima kasih, Tat. Silakan, Tat, aku dia. Oke, nah dari beberapa hal tadi saya catat. Contohnya itu dicontohkan Bang Rudi menghujat Roh Kudus ya, yang ada di dalam sorga. Jadi Yesus itu di muka bumi ini adalah manusianya, kata Bang Rudi. Tetapi Yesus juga ada di sorga, berbentuk roh. Ini ya Bang Rudi sudah bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Coba Anda buka Wahyu 19 ya. Wahyu 19 di nomor di ayat 7 atau 17. Di situ ada perkawinan anak domba. Siapa yang dimaksud anak domba? Jelas itu Yesus kan. Nah, kalau kawin, masa Bang Rudi mengatakan Yesus tidak punya kelamin? Kocak gitu namanya. Nih saya catat ya, Bang Rudi mengatakan Yesus tidak punya kelamin. Sedangkan ya di kitab Anda sendiri mengatakan di Wahyu 19 itu ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba itu pasti namanya orang kawin kan sesuai dengan ya jenis yang berlawanan, mempunyai nafsu gitu. Masa dikatakan Yesus tidak punya kelamin oleh Bang Rudi? Lah itu gimana? Itu Yesus yang di sorga dikawinkan ya anak domba itu. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Terus Bang Rudi juga mengatakan, loh kan Ayub juga ada Roh Kudusnya toh Bang Rudi.
Ya, Ayub juga ada Roh Kudusnya sesuai ayat yang saya sebutkan. Ayub 27 nomor 3. Di situ Ayub dihidupkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus sama, kata Bang Rudi. Kenapa kalian tidak menyembah Ayub saja? Kenapa tidak menyembah Ayub saja? Karena Ayub lebih dulu ada daripada Yesus gitu. Dia ke bumi ini lebih dulu daripada Yesus. Lebih hebat Ayub dong daripada Yesus. Kenapa tidak menyembah Ayub saja? Ah, itu dulu ya Bang Rudi, Anda pikirkan dulu tentang masalah hal itu. Jadi kalau Bang Rudi, Ayub itu mempunyai Roh Kudus juga. Banyak kali Roh Kudus itu di mana-mana. Katanya penulis kitab Anda juga dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mana lagi gitu loh. Roh Kudus mana lagi yang mengilhami penulis-penulis kitab Anda itu? Bingung saya Roh Kudus ini. Banyak kali Tuhan Bang Rudi. Di Ayub ada, di Yesus ada, yang mengilhami, yang menulis Injil juga ada. Berapa biji udah Roh Kudusnya itu Bang Rudi? Ah, ini cara membedakan Roh Kudus dengan Roh Bapa itu seperti apa? Kata Bang Rudi, Roh Bapa dengan Roh Kudus itu sama. Lah, dari kosakatanya saja itu berbeda Bang Rudi. Bapa ya Bapa, Roh Kudus ya Roh Kudus. Ah, kan coba kalau kita lihat tuh ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus di bawah, kan kayak gitu. Roh Kudus berbentuk merpati. Ah, Roh Kudus lagi ada tuh yang merpati. Ah, merpati, terus ada suara dari sorga. Ini kan 3 hal yang dapat kita lihat. Yesus, burung merpati, dengan Bapa yang di sorga mempunyai suara gitu. Artinya Roh Bapa dengan Roh Kudus itu beda Bang Rudi. Karena apa? Roh Kudusnya berbentuk merpati, dia nggak ngomong. Sedangkan ada suara dari sorga, inilah anak yang aku kasihi. Kan beda oknum lagi yang ngomong itu. Artinya Roh Kudus dengan Roh Bapa itu beda Bang Rudi. Berkaitan dengan An-Nisa ayat 48 ya. An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik. Di situ bila orang mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak dapat diampuni, itu jelas Bang Rudi ya. Berkaitan dengan Kristen, apakah Kristen itu syirik? Kristen itu ya bukan syirik lagi, tapi dengan kafir-kafirnya. Double Bang Rudi. Kenapa saya bilang double? Kristen berkonsepkan Tritunggal. Tritunggal di dalam Islam, Al-Maidah 73, itu dinamakan kafir. Nah, sedangkan Kristen juga menyembah Yesus. Padahal Yesus di Bible mengatakan sembahlah Allah. Terus di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Idza qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kan di situ dikatakan, apakah kamu menyuruh orang-orang di muka bumi untuk menyembah dirimu? Kan kayak gitu. Ditanya Allah. Kata Nabi Isa, bukan. Artinya, orang yang menyembah Yesus jelas musyrik dan konsepnya itu adalah konsep yang kufur gitu Bang Rudi. Double. Oke. Apa sih tulisan MPP? Ya, terima kasih Tat. Mic-nya dimatikan. Ya. Ustadz tadi mengatakan bahwa sesuatu yang menikah itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Tidak boleh standar ganda, Tat. Surah 6:101 mengatakan, bagaimana dia bisa memiliki anak sedangkan dia tidak bisa beristri, tidak memiliki istri. Artinya Tuhan Ustadz Yusuf itu juga laki-laki, Tat. Dia punya kelamin juga, Tat. Sesuai pernyataan Ustadz. Saya tidak akan mengatakan, wah itu yang Yesus itu kan begini, begono. Capek saya menjelaskan. Saya ikut aja apa katamu. Sesuatu yang mengatakan perkawinan, pernikahan itu laki-laki. Maka Tuhan mutat, Allah SWT itu tidak punya bagaimana punya anak sedangkan dia tidak punya istri. Artinya dia mau menjelaskan dirinya laki-laki. Sebab pasangan istri adalah suami. Hanya saja dia tidak punya istri.
Kalau orang bilang di manusia, belum laku atau belum ketemu jodoh. Kan begitu, Tat. Ya. Kedua, Ayub punya Roh Kudus. Kamu keliru, Tat. Sudah kujelaskan. Roh Allah punya 7 roh. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, dan lain-lain. Sekarang yang di Ayub itu namanya Roh Allah. Itu sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Itu juga sama dengan Matius 3 itu. Ketika Yesus diciptakan. Sama, Tat. Tidak ada berubah. Semuanya sama. Paham ya, Tat, ya? Tetapi Roh Kudus itu berbeda. Kalau Allah ingin hadir di dalam dunia ini dan bisa dilihat mata manusia, maka dia mengutus Roh Allah namanya, Tat. Makanya dikatakan Roh Allah melayang-layang. Dia bisa dilihat dan bisa dipandang manusia dan bisa didengarkan. Ya. Dari mana kita tahu ketika Yesus baptis ditulis itu Roh Allah bukan Roh Kudus, Tat. Kemudian ketika si Ayub Roh Kudus juga. Tapi Roh Allah itu di mana? Kawan-kawan di kali 3 gas. Roh Allah itu di mana? Pemazmur Raja Daud bilang di dalam dirinya. Janganlah engkau ambil rohmu yang kudus di dalam diriku. Paham ya, Tat? Demikian juga ketika zaman Yesus. Roh Kudus itu di mana? Aku akan mengutus, meminta kepada Bapa untuk mengutus rohnya. Rohnya ada di dalam diri manusia. Itulah sekarang yang mengajari kami. Nah, mengenai yang kubilang tadi Yesus itu, Tat, tolong perhatikan. Yesus itu memiliki tiga fasa. Pertama sebelum dia menjadi manusia, yakni firman. Kedua setelah jadi manusia, itulah firman menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah dia kembali kepada Bapa. Jadi semua yang kalian hina mengenai kedangingan, itu ya Yesus yang di bumi. Itu intinya, Tat. Kemudian dibaptis dalam Roh Kudus. Itu yang diajarkan oleh Matius ketika Yohanes membaptis. Dia yang akan datang dari setelah aku, menanggalkan kasutnya pun aku tidak pantas. Paham ya, Tat? Itu cukup jelas dikatakan menanggalkan kasutnya pun aku tidak pantas. Dia akan membaptis kamu dalam api dan roh. Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak kelihatan. Tapi kalau Roh Allah, itu yang kelihatan bisa dilihat manusia, Tat. Dia mengambil rupa-rupa ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Dalam bentuk tiang awan, tiang api. Dalam bentuk burung merpati. Dalam berbagai bentuk. Kemudian, Al-Maidah 116, Tat. Itu tidak berbicara tentang Tritunggal. Itu berbicara Triteos. Allah SWT tidak mengenal Tritunggal, Tat. Dia bertanya, apakah engkau menjadikan aku dan ibumu dua Tuhan selain aku, Allah katanya. Paham ya, Tat? Nah, pertanyaanku tadi, Tat, berhubungan apakah dosa syirik dan musyrik ini, Tat, bisa diampuni? Karena dibuat situ tidak diampuni. Apakah itu berlaku kekal atau berlaku sementara? Itu pertanyaan saya, itu yang paling penting kau jawab, Tat. Apakah dosa syirik bisa diampuni atau itu tidak bisa diampuni karena bersifat kekal atau sementara? Terima kasih, Tat. Ya. Kalau menghujat Roh Kudus enggak terampuni ya, Tat, ya, kekal selamanya. Silakan, Tat, aku diam. Bang Rudi. Baik, saya akan jawab semuanya. Saya awali dulu ya dari Al-An'am ayat 101. Di situ Bang Rudi, Allah mengatakan, bagaimana Allah mempunyai anak ya, sedangkan dia tidak mempunyai istri. Maka dari itu kita harus tahu dulu konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu seperti apa. Maka kita lihat ayatnya. Nah, salah satu dari sifat Allah mukhallafatul lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk. Allah bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan. Adapun Allah menyebutkan seperti itu karena apa?
orang yang berkembang biak artinya melalui pasangan. Ya, bukan berarti Allah harus mempunyai pasangan agar mempunyai anak. Beda Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Beda gitu. Apalagi kan kalau kita tuh yang melihat ke dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan laki-laki, ya, karena laki-laki itu adalah ciptaan. Nah, berkaitan dengan Al-An'am udah, terus salah konteks ya Bang Rudi di Al-Maidah. Masalah trinitas disebut kafir itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Nah, itu ayatnya Bang Rudi. Berkaitan Al-Maidah ayat 116. Oh, itu kata Bang Rudi Triteos ya. Triteos bukan Tritunggal. Bang Rudi, mau unitarian mau apapun sektenya di Al-Maidah 116 itu kena semua. Soalnya apa? Di situ ada kata ittakhizuni, ya, ittakhidhu yang menjadikan Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Mau sekte apapun dia sebutannya, mau Tritunggal, unitarian kayak atau apa kayak sebutan dari Kristen ini, ya, kena di Al-Maidah 116 itu. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Yang pertama ittakhiduni, yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Mau sektenya Tritunggal, unitarian, mau Nasrani, mau Maryamisme, terserah gitu, tetap kena semua ya. Jadi nggak bisa dibantah tentang Al-Maidah ayat 116. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Rudi, ini saya menjelaskan Al-Quran saya dulu ya. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Rudi, apakah Hindu, Kristen, yang lainnya, yang musyrik diampuni dosanya? Kan ayatnya jelas tuh saya baca, Al-Maidah ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, itu ayatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia akan mengampuni dosa selain syirik. Tuh jelas tuh ayatnya. Dosa syirik itu tidak akan diampuni. Apakah dia bersifat kekal? Semua itu Bang Rudi berakhir ketika napas kita di tenggorokan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi semuanya itu berhenti ketika napas kita di tenggorokan. Waktu ini Bang Rudi syirik. Siapa tahu ke depannya Bang Rudi mendapat hidayah, tidak lagi menyirikkan Allah. Lalu menjadi mu'alaf. Apakah dia dihukumi dosa syirik? Enggak, karena dia bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, dari kesyirikan sebelumnya gitu. Jadi pemberhentiannya itu ketika napas di tenggorokan. Tapi kalau dia terbawa mati kesyirikannya tersebut, maka ayat yang berkaitan dengan hal itu sudah saya sebutkan juga di awal, Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mohon maaf Bang Rudi, bukan menyinggung Bang Rudi gitu ya. Oke. Berarti tidak kekal ya Tat ya. Siap. Bentar ya. Mana nih, nggak ada pencetannya? Biar sudah, ada waktunya. Belum. Sudah datang. Pencet aja Tat. Udah. Sudah. Sorry. Oke. Kita mulai Tat ya. Tat. Di surah Al-An'am 101 Tat dikatakan
bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Kenapa tidak dia bilang, bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami? Bisa nggak kau bedakan, Tat? Kenapa Allah tidak mengatakan dia tidak punya anak karena tidak punya suami? Jawabnya sederhana, karena Allahmu sesuai dalil yang kau buat. Kan kau yang buat tadi. Kalau ada pernikahan maka dia berjenis kelamin laki-laki. Pengantin laki-laki. Sama juga, tidak boleh standar janda dong. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu. Karena kalau saya jelaskan, itu bukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi bagi kami Yesus itu mempelai pria, umatnya adalah mempelai wanita. Dan kau pasti tidak terima. Makanya kitab mutat. Allah SWT mempertegas dia adalah seorang laki-laki. Kalau dia punya istri, maka dia bisa punya anak. Pasangan istri adalah suami. Dia tidak mengatakan bagaimana Allah punya anak, sedangkan dia tidak punya suami. Nah itu, pahami dulu itu, Tat, ya. Nah, kemudian, apa nih? Surah Al-Maidah, kubuka. Surah Al-Maidah 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga, Tat. Tritunggal tidak bicara satu dari tiga. Satu dari tiga itu nanti kau bicara triteos. Sesuai surah Al-Maidah 116. Bukan bicara tritunggal. Sampai hari ini, Tat, Allahmu itu adalah nama. Zat Allah adalah bentuknya Allah itu sendiri. Wujudnya. Apakah bisa dipisahkan nama dengan wujudnya? Enggak bisa, Tat. Itulah namanya dua tunggal sama kami, dua tunggal. Kalau dipisahkan antara namanya dengan wujudnya, dia bukan Allah lagi. Apakah juga dia bisa dipisahkan dengan 20 sifatnya? Enggak bisa, Tat. Apakah dia bisa dipisahkan dengan 99 namanya? Tidak bisa, Tat. Itu harus pahami, Tat. Tidak bisa itu dipisahkan, ya. Kemudian, Tat, mengenai Anissa tadi, kenapa orang Muslim ini suka menambah-nambah isi ayat kitab suci? Tidak ada dikatakan di situ. Orang musyrik itu akan diterima, diampuni tobatnya kalau bertobat. Tidak ada, Tat. Kubacakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Syirik tidak diampuni, Tat, karena menyekutukannya. Dan dia mengampuni, ingat ya, dia mengampuni apa dosa selain syirik. Jadi saya ini berdosa nih, Tat. Misalnya saya Islam, saya berdosa, tapi saya tidak syirik. Apapun dosa saya akan diampuni, Tat. Paham ya? Tapi begitu saya punya dosa syirik, dosa itu tidak bisa diampuni. Sekalipun saya bertobat, tidak ada kata-kata di sini kecuali dia bertobat. Kau tidak jujur bicara kitab suci, Tat. Itu bagi siapa yang dikatakan, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Itu dosa kekal, tidak bisa diampuni, Tat. Kalau dosa syirik bisa diampuni, Tat, berarti Tuhanmu tidak punya dosa besar. Semuanya kecil. Begitu dia bertobat jadi mu'alaf, oh diampuni dosanya. Jadi nggak ada dosa besar. Dosa besar ini dijelaskan. Allah tidak mengampuni dosa. Syirik tidak akan diampuninya. Kalimat tidak itu berlaku kekal, tidak akan diampuni. Pahami, Ustaz? Saya sudah baca beberapa ayat mengenai dosa syirik. Tidak ada dikatakan jikalau kamu bertobat maka dosa syirikmu diampuni. Enggak ada. Yang diampuni dosa selain syirik. Pahami, Tat? Jadi donditan atau semua mu'alaf itu akan ke neraka kekal. Karena dosa mereka ketika syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Carikan saya ayat Al-Quran yang mengatakan dengan tobat syirik bisa diampuni. Silakan. Cari ayat ya, Tat. Dengan tobat syirik bisa diampuni. Atau dengan mu'alaf.
Oke. Ya. Terima pencet, dulu. Tat. Ya, belum muncul. Pencet. Silakan Tat, aku diam. Baik, dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum. Semoga Allah menutupi dosa yang telah lalu. Ya, itu ayatnya Bang Rudi. Jadi dosa yang telah lalu, kalau dia melakukan syirik, lalu dia bertobat sebelum dia mati, maka masih bisa diampuni. Nah, makanya saya bacakan Quran surah Al-Waqiah tadi, falaula idza balagatil hulqum. Semua itu terhenti ketika napas di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu pada saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal kami sangat dekat padamu, tapi kamu tidak melihat. Nah, jadi semua pengakhiran itu, baik dia sebelumnya kafir ya, baik sebelumnya dia musyrik, maka ketika dia bertaubat, Quran surah At-Tahrim yang saya sebutkan tadi, ya Allah itu Maha Pengampun. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya, tuh Bang Rudi. Tuhan kami Maha Pengampun. Yang penting kita benar-benar bertaubat. Dan taubat itu kita jalankan sampai kita akhir hayat gitu ya. Tapi kalau dia taubat lalu dia murtad kembali gitu. Nah, jadi maka dari itu Bang Rudi, masalah syirik itu tidak kekal ketika dia di dunia. Tetapi hukumannya kekal di akhirat. Makanya saya bacakan tadi Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kekalnya di neraka ya. Syirik itu kekal dosanya dan tidak akan diampuni, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Berbeda dengan konteksnya mu'alaf yang sebelumnya dia itu kufur, kafir terhadap Allah, musyrik terhadap Allah, maka sesuai Quran surah At-Tahrim dia akan diampuni. Semoga Allah menutup dan mengampuni dosamu yang sebelum-sebelumnya. Quran surah At-Tahrim. Jadi kalau Anda minta secara tekstual nggak bakalan ada. Allah akan mengampuni dosa syirik, nggak ada kayak gitu Bang Rudi. Tapi secara global Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nah, Bang Rudi ya, tolong dijelaskan ya. Masalah perkawinan Yesus di sorga, anak domba itu perkawinan Yesus itu seperti apa gitu. Apakah Bang Rudi mengakui bahwa di surga Bang Rudi itu ada kawin-mawin gitu. Padahal kan doktrin selama ini katanya di Kristen itu ya tidak ada surganya kawin-mawin. Wahyu 19 nomor 7 di situ anak domba dikawinkan. Perlu dong kikuk-kikuk dia tuh ya di surga. Artinya apa Bang Rudi? Yesus kan laki-laki, hal wajar gitu ya. Nah, jadi hal wajar dia itu kawin. Berkaitan Quran surah Al-An'am ayat 101, saya sudah jelaskan juga berkali-kali gitu ya. Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 9, Allah bukan anak manusia, bukan manusia yang bisa menyesal. Begitu pula di Islam. Mengapa Allah menyebutkan Allah tidak akan mempunyai anak karena dia tidak mempunyai istri? Karena Tuhan semesta alam itu ya sangat tinggi. Bang Rudi, nggak perlu dia punya anak. Wa qalu takhadallahu walada. Nggak mungkin Allah itu punya anak ya. Karena dia berbeda dengan makhluk. Jadi jangan Anda samakan Allah itu dengan makhluk. Terus berkaitan dengan zat. Zat itu Bang Rudi ya tanpa nama. Zat itu tanpa nama. Wala tafakkaru fi dzatillah. Enggak perlu kita pikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaannya gitu ya. Ciptaannya saja. Jadi kalaunya apakah terpisah seperti Kristen? Beda Bang Rudi konsep Kristen dengan Islam. Satu lagi sebelum saya minta penjelasan Bang Rudi tentang masalah domba yang dikawinkan. Berkaitan Al-Maidah 73. Salisu salasa. Salah satu dari tiga. Enggak Bang Rudi. Salisu salasah. 3 dalam 3. Jadi ketika Allah disebutkan
salah satu dalam tiga, tiga dalam satu, dua dalam satu, pokoknya konsepnya tiga apapun gitu ya, sebutannya mau Roh Kudus, Anak atau Bapa, maka itu disebut kafir. Ah, tuh Bang Rudi, jelaskan kitab Anda ya tentang masalah perkawinan di sorga. Apakah Anda akui? Terima. Oke, Tat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Wafi. Makin malam makin mantap ini. Ya. Cuman yang saya sesalkan dari Ustadz Wafi, tidak pernah jujur bicara Al-Quran, Wafi. Ya. At-Tahrim 8 berbunyi begini. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak wahai. Ayat ini hanya berbicara kepada orang beriman. Paham tak? Orang musyrik itu orang tidak beriman. Dia musyrik. Contoh saya sekarang dianggap musyrik nih. Maka dosa saya itu tidak akan diampuni. Kemudian saya akhirnya mu'alaf. Maka yang diampuni yang mana? Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam sorga. Di dalam surah 4 ayat 48 sudah dijelaskan. Yang diampuni itu dosa selain musyrik tadi. Di dalam diri saya sudah tertanam dosa musyrik. Itu ingat itu. Jujur bicara firman Tuhan. Belum saya temukan satu ayat di sini berbicara musyrik. Nggak ada. Di At-Tahrim 8 tidak bicara tentang musyrik. Memang dibilang kesalahan-kesalahanmu. Musyrik bukan kesalahan. Tapi kesengajaan untuk menduakan Tuhan. Pahami dulu itu tak dengan baik dan benar. Kalimat itu di ayat musyrik itu. Dosa musyrik tidak diampuni. Jadi ketika saya menyembah Tuhan lain. Yang kan saya punya musyriknya. Sudah dosa saya. Itu gak diampuni. Yang diampuni dosa saya selain musyrik. Inilah yang diampuni. Dosa selain musyrik. Pahami tak? Belum saya temukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan dosa musyrikmu akan dihapuskan apabila engkau bertobat. Tidak ada. Paham ya Pak Tat? Kemudian kamu mengatakan di surah Al-Maidah 101, surah 6 101. Wah Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, segala macam alasanmu Tat. Kan sudah kujelaskan. Kenapa dia tidak mengatakan Tuhan tidak beranak karena tidak punya suami? Itu belum kamu jawab. Kenapa dia mengatakan Tuhan tidak beranak, tidak punya anak karena tidak punya istri? Tidak ada dikatakan dia tidak beranak karena tidak punya suami. Coba lihat. Itulah menjadi pertanyaan saya. Tuhanmu ingin menggambarkan dirinya seperti laki-laki. Sesuai definisi yang kamu katakan. Paham ya, Tat? Nah, sekarang saya berbalik kepada Bible perkawinan anak domba Allah. Di Efesus 5, ayat 21 kita baca dulu. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kami jemaat, suami kami Kristus. Digambarkan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami kepala istri, sama dengan Kristus kepala jemaat. Itulah hubungan yang dikatakan di sana suami istri atau pernikahan anak domba Allah. Yang dijemputnya, yang dinikahinya dibilang di situ adalah jemaatnya. Bukan berarti nikah seperti yang kau bilang ada ui segala macam. Enggak, Tat. Ya, bukan begitu, Tat. Bukan begitu. Jadi karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kepala jemaat suami kami adalah Yesus. Bukan berarti suami hubungan biologis, Tat. Kenapa susah sekali Ustaz memahami? Ya. Kemudian di dalam ajaran Islam juga, Tat.
Kalau sampai bisa dosa musyrik dihapuskan, berarti orang ini pernah menduakan Tuhan loh, Tat. Di dalam dirinya itu tertanam, tidak akan diampuni Tuhan. Dan tidak ada dikatakan, sampai kau mengikut aku, nggak ada. Nggak ada, Tat. Saya sudah cari kemana-mana, nggak ada. Ya, kalau kita mau jujur bicara, Tat, dosa musyrik itu adalah dosa kekal. Tujuannya apa? Allah mencegah agar manusia tidak meninggalkan Allah, pergi menyembah Tuhan lain. Itu tujuannya, Tat. Ya, itu bukan dosa yang kayak on off juga. Terima kasih, Tat. Kalau ini saya banyak ketawanya sama Bang Rudi. Siap, santai, Tat, santai. Aduh, belum muncul. Tunggu ya. Siap. Oke, silakan, Tat, aku diam. Baik. Yang pertama, Bang Rudi sudah mulai menyerang saya. Katanya saya punya alasan. Padahal saya baca dalil. Kawan-kawan yang di bawah yang menonton video ini, saya pakai dalil atau pakai alasan tadi? Yang saya baca tadi alasan atau dalil Quran itu? Saya pakai dalil, Bang Rudi. Ya, bukan pakai alasan seperti Bang Rudi. Bukan gitu. Saya bawakan beberapa ayat tadi ya. Nggak ada saya mengatakan saya itu beralasan, nggak ada. Tapi dalil yang saya sampaikan. Dan saya mengakui dosa syirik itu tidak akan diampuni dan dia bersifat kekal. Di akhirat dia akan dihukum selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka gitu. Lah, terus bagaimana selama dia di dunia? Seperti Bang Rudi dan para mu'alaf, akan diampuni. Quran surah At-Tahrim ayat 8 gitu. Semoga Allah mengampuni dan menutup dosamu yang telah lalu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Kan kayak gitu. Makanya dosa syirik selama kita hidup, dosa kafir selama dia hidup, ketika dia bertaubat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika musyriknya terbawa mati, kafirnya terbawa mati, maka dosa tersebut bersifat kekal di neraka. Gitu toh maksudnya Bang Rudi. Ya, terus tadi Bang Rudi coba membantah Al-Quran saya, At-Tahrim ayat 8. Katanya, hai orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak hai. Bang Rudi. Kalau seseorang menjadi mu'alaf itu, sebutannya artinya dia beriman kepada Allah. Mu'alaf itu beriman kepada Allah karena dia melembutkan hatinya masuk dalam keagama Islam. Ketika seorang musyrik ya bertaubat, dia beriman kepada Allah. Makanya di situ disebutkan hai orang-orang beriman ya. Artinya bukan cuma orang yang beriman diseru itu, orang yang baru tobat, yang baru mu'alaf, bertaubatlah dengan sebenarnya taubat gitu. Itu yang dimaksud Bang Rudi. Bukan berarti orang beriman itu hai, orang tidak beriman tidak hai gitu. Ini kocak. Bang Rudi, penjelasan Anda tentang Bible Anda malah kocak Bang Rudi bagi saya. Nih kawan-kawan semuanya, saya lupa ayatnya ya. Saya lupa ayatnya, tapi saya sebutkan. Kalau nggak salah Matius 19:27 atau Lukas 19:27. Di situ Yesus ya apabila mengikuti dia dijanjikan akan dibalas dengan 100 kali lipat istri. Tuh ada tuh di surga Bang Rudi 100 kali lipat istri. Istri itu buat apa ya kira-kira di surga Bang Rudi? Buat dipandangin aja kah? Atau ditidurin aja kah di surga Bang Rudi kayak gitu? Karena Yesus berjanji akan membalas dengan 100 istri, 100 kali lipat orang tua, 100 anak-anak. Ada anak-anak di surga. Anak-anak itu munculnya dari mana Bang Rudi? Ada sendiri kah atau dari kikuk-kikuk kah? Coba jelaskan itu. Coba. Ya, buat apa tuh Yesus membalas 100 istri di surga? Istri itu buat apa? Buat ditidurin kah? Atau dipandang saja kah? Atau buat penghuni surga Bang Rudi kikuk-kikuk kah? Kita kan nggak tahu. Karena muncul anak-anak juga di situ 100 anak-anak kata Bang Rudi. Ya, kata Lukas 19:27 atau apa ya?
Matius 19:27 gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi saya mau bertanya kepada Bang Rudi, gunanya Yesus membalas dengan istri itu, gunaika itu dalam bahasa aslinya, itu buat apa istri di surga, Bang Rudi? Jangan panik lah, jangan panik. Kok sebut saya takiyah? Sabar dulu lah, saya pakai ayat gitu ya. Bukan takiyah seperti Bang Rudi, Roma 3 nomor 7 gitu. Atau Filipi 1, 17 dan 18. Jadi Bang Rudi berkaitan dengan masalah dosa syirik, saya sudah menjelaskan ke Bang Rudi. Satu hal yang belum Bang Rudi jawab juga ya, kalau seorang Kristen dia menyembah Yesus, lalu dia menyembah jin, apakah dosanya diampuni? Ketika dia menyembah Yesus di Kristen, lalu dia menyembah pohon, apakah dosanya diampuni? Apabila dia di Kristen, dia menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus, tapi juga menyembah iblis, apakah dosanya diampuni? Jawab yang itu. Dari tadi saya nggak ada jawabannya. Nggak dengar jawabannya. Ya, silakan. Bentar ya kawan-kawan ya. Ini biar ada waktunya, saya bingung. Gak dengar dia. Apa? Slow. Ayat berapa itu tak? Tunggu dulu, ingat dulu. Aku pun agak lupa itu. Halo? Ya. Mengenai upah tadi. Apakah upah mengikut engkau? Katanya, saya lupa itu. Di mana itu ya? Iya, itu yang dibalas dengan 100 istri itu. Saya lupa juga. Matius 19:27 apa Lukas tuh? Lukas 19:17 coba. 17. Enggak. Atau Matius 19:29. Itu pergilah jadikan seluruh bangsa itu ya, Matius 19 ayat 29. Oke, mungkin itu. Coba 28 itu aku akan bersama-sama engkau ya, 28. Oke, 29 ya. Oke. Ya, tutup dulu, Tad. Ya. Ustadz, memang inilah kelebihan kalian. Ya, nggak tahu apa artinya penting balbal di sorga nanti. Itu tidak bicara sorga, Tat. Itu masih bicara di duniawi. Contoh, ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi kedua suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Contoh, kita anggap Yusuf Roni. Dia dulu meninggalkan agama lamanya Islam. Dia mengikut Yesus kepada Kristen, maka dia ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Maka dia masuk ke dalam lingkungan jemaat. Sudah? Maka di situ dikatakan dia memiliki saudara laki-laki 100 orang. Ya, jemaat itulah yang laki-laki, saudaranya laki-laki. Yang perempuan, saudaranya perempuan. Yang anak-anak itu menjadi anaknya. Kalau dia sudah orang yang menikah, ini menjadi anaknya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan wife atau istri, ya. Di situ merujuk apa? Tat, istri itu diciptakan adalah penolong sepadan. Itu ingat itu, Tat. Jadi penolong sepadan di dalam jemaat itu banyak, ada lebih dari 100. Kalau jemaatnya lebih dari 100, Tat. Semua orang Kristen menjadi saudaranya, laki-laki maupun perempuan. Paham ya, Tat ya? Yesus mengatakan kehidupan kami nanti di akhir zaman di dalam kerajaan surga seperti malaikat. Tidak ada lagi kawin-mawin, Tat. Ya. Dan itu tidak berhubungan dengan dosa kekal, Tat, seperti pembahasan kita. Oke. Tat, sekarang kau berbicara tentang apa tadi ya? Mengenai Allah tidak menikah. Kan sudah jelas, tak, tidak ada dikatakan. Bagaimana Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki suami? Gak ada, Tat. Kalau dibilang tidak memiliki suami dan tidak memiliki istri, baru benar kau bilang. Dia tidak punya jenis kelamin.
hermafrodit. Tapi kalau kamu bilang dia tidak memiliki istri, berarti suami. Laki-laki. Pasangan istri, suami. Paham ya, Tat? Kalau kamu bilang dia tidak memiliki suami, berarti istri, perempuan. Nah, ini lagi, Tat. Syirik. Saya belum temukan, Tat, buka ayatnya. Ada enggak dosa, cara menghapus dosa syirik? Yang kamu bilang tadi itu bukan cara menghapus dosa syirik. Memang dosanya dihapus, tapi selain syirik katanya, Tat. Paham, Tat? Misalnya dosanya mencuri, dosanya main biliar, mencuri, berjudi, dan lain-lainnya. Itu dihapus, tapi syirik enggak. Inilah kalian tidak bisa membedakan. Berarti syirik itu bukan dosa besar dong. Dosa ecek-ecek. Yang apabila orang convert ke Islam, jadi dosa syiriknya hilang. Dan apabila orang Islam syirik juga dosanya akan hilang. Gak begitu, itu dosa besar, Tat. Ntar ya. Nah, yang kedua. Kamu mengatakan mengenai pernikahan anak domba Allah, Tat. Kan sudah kujelaskan. Jelas dikatakan di situ Efesus 5. Seperti suami terhadap istrinya. Artinya hubungan pernikahan. Demikianlah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi jangan kau bilang uwi-uwi, aduh, Tat. Masa juga harus ku bilang, apa pekerjaan Tuhanmu di sorga? Jadi juru kadi, tukang kawinkan orang. Kan ada dibuatnya. Maka kami akan menikahkan mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Masa harus ku bilang kerja Tuhanmu mengintip orang menikah, kawin? Kan tidak mungkin, Tat. Nggak baik untuk dikatakan begitu. Kau langsung emosional lari ke arah uik-uik. Slow, kita tidak bicara uik-uik, kita bicara dosa kekal. Berarti Islam tidak punya dosa kekal. Karena bisa dicabut. Tapi saya tidak temukan ayatnya. Carikan satu ayat, Tat. Ya. Silakan, Tat. Ya. Oke. Kita berapa jam tadi, Tat? 1 jam lebih. Udah berapa lama nih? Jangan terlalu lama juga lah. Nanti sudah. Kalau di YouTube nggak ada yang nonton pula. Iya. Ya, gini aja, Tat. Dirimu sekali lagi, aku sekali lagi, baru kita penutup. Oke. Ya, silakan, Tat. Sekali lagi putaran ya. Makanya simak baik-baik apa yang saya katakan tadi ya. Syirik itu dosanya bersifat kekal jika dia sudah terbawa mati. Tetapi kalau jika dia di dunia, maka Allah menyebutnya di At-Tahrim ayat 8 disuruh bertobat, jangan dibawa mati. Ya, Bang Rudi. Itu berkaitan dengan surah At-Tahrim. Terus Bang Rudi tahu nggak? Al-An'am ayat 101 itu berkaitan dengan apa asbabnya? Mereka menuduh Allah mempunyai anak. Al-Manat, Al-Lata, Al-Uzza. Nah, itu tuduhannya. Allah turunkan ayat itu untuk membantah selain Allah mempunyai anak dan membantah bahwa Allah itu adalah menyerupai makhluk dan membantah Allah itu adalah laki-laki karena tidak diperlukan istri ya untuk berkembang biak karena Allah tidak berkembang biak gitu. Karena Allah itu Esa satu mukhallafatu lil hawadith. Berbeda dengan makhluk. Makanya kalau berbicara konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu buang jauh-jauh di otak Anda itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Buang dulu untuk masalah itu gitu loh. Kalau itu nggak dibuang, maka Anda nggak akan dapat konsep tauhid itu seperti apa. Ya, Bang Rudi. Nah, berkaitan dengan Bang Rudi tadi mengatakan mencontohkan masalah Yusuf Roni. Oh, dia murtad tuh katanya. Mana janji Yesusnya mana? Katanya bagi yang mengikut Yesus akan diberikan balasan 100 kali lipat istri, 100 kali lipat saudara, 100 kali lipat orang tua, 100 kali lipat anak-anak. Yusuf Roni mana? Istrinya nambah nggak? Sampai mati, sampai keok, tetap 1 dia istrinya. Kagak ada 100. Artinya apa? Konsep tersebut dibalas Yesus ya ketika di surga. Makanya dia memperoleh hidup yang kekal ayatnya, Bang Rudi. Pembalasan Yesus itu di surga.
dengan membalas 100 istri. Kata Bang Rudi, oh itu bukan di surga, tapi selama di dunia. Lah, Yusuf Roni yang murtad, apakah dibalas Yesus 100 istri? 100 istrinya ada enggak? Istrinya tetap satu, enggak dibalas Yesus, ya. Bang Rudi, apakah orang tuanya nambah? Kagak juga. Yusuf Roni nambah ke anaknya sampai 100? Kagak. Bullshit lah kalau kayak gitu, Bang Rudi. Itu bukan di dunia, tapi di surga. Jadi di surganya Bang Rudi ada tuh yang namanya istri, ya. Ada juga namanya orang tua, ada juga namanya anak-anak. Kalau Bang Rudi mengatakan itu di dunia, ya, berarti kita dapat melihat contoh, ya, siapa-siapa nih yang murtad. Saifuddin Ibrahim, dibalas Yesus enggak? Dibalas Yesus enggak dia? Mana? Malah ditinggalkan oleh istrinya Saifuddin Ibrahim. Bukan dibalas Yesus, malah diambil Yesus itu si istri. Seharusnya kalau Saifuddin Ibrahim masuk ke Kristen, nambah istrinya jadi 100, ya. Karena itu balasan Yesus, janji Yesus kan. Bang Rudi, gimana sih? Aduh. Terus apa lagi kawan? Apa lagi? Untuk masalah dosa syirik sudah saya jelaskan. Makanya dengarkan kuping itu betul-betul kata saya. Ya, memang tujuan saya ini bukan Bang Rudinya, bukan, tapi orang yang menonton gitu. Dosa syirik itu kekal, makanya ayatnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Syirik yang dibawa mate. Ketika dia di dunia, Bang Rudi ya, dia menyirikkan Allah, lalu dia bertobat, diterima tobatnya. Tapi kalau dia terbawa mati, maka dosa tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu maksudnya. Bagaimana cara membersihkan dosa syirik? Sudah saya sebutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan tadi tuh, di situ dikatakan seperti apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat dengan sebenar-benarnya taubat gitu. Itu doang caranya, dengan sholat taubat, banyak istighfar, ya dosa syirik akan hilang, tapi catatannya belum dibawa mati. Nah, tapi kalau dosa yang lain tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, dia bawa mati, Allah masih mengampuni. Tapi kalau syirik, dia bawa mati, Allah tidak akan mengampuninya. Ya, Bang Rudi, dengarkan tuh, ya. Terus tadi ini, pertanyaan saya kok nggak dijawab-jawab dari tadi ya, Bang Rudi? Kalau di Kristen itu dia menyembah Yesus, nyembah pohon juga, apakah dia diampuni? Ketika dia menyembah Yesus, lalu dia menyembah iblis, apakah dia diampuni? Coba tolong dijawab itu juga ya. Terus saya bantah tuh. Matius 19:29-nya. Jangan asumsi, jangan takiyah. Aduh. Pakai dalil jawabnya Bang Rudi biar bisa belajar. Slow Tat. Semuanya pakai dalil. Ini dalil. terakhir Bang Rudi, habis itu closing. Ya, closing aku duluan, kamu penutup ya Tat. Oke. Tapi kita tidak bicara lagi silang. Tapi simpulan dari agama ya. Agama sendiri-sendiri ya, aja. Oke ya. 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 Aduh. Memang lucu sekali Ustadz ini ya, dan unik ya. Sekarang saya jawab dulu yang dari kekristenan ya. Tadi sudah saya jawab loh Tat. Kamu aja yang tidak mendengar. Bagaimana kalau orang Kristen tiba-tiba dia menyembah iblis atau berdukun atau menyembah roh-roh? Kan sudah kujelaskan. Itu masuk dalam hukum Taurat. Sudah. Orang yang berdosa karena hukum Taurat masih bisa diampuni Tat. Orang yang berdosa menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Itu hukum Tauratnya. Sudah. Apakah bisa diampuni dia? Bisa. Yang nggak bisa diampuni dosa kekal itu adalah menghujat roh. Oke, terjawab ya. Kemudian mengenai 100 istri 100 anak. Memang di surga nanti ada istri ya. Di surga Kristen. Terus ada anak, ada bapak. 100 bapaknya, 100 ibunya. Bagaimana logikamu berpikir, Tat? 100 bapakku, 100 bapak, 100 ibu menikah, terus jadi anak satu. Masuk akalmu enggak, Tat? Maka kita bukalah di Markus 10. Paham ya? Ini kan Injil sinoptik, 4 kesaksian.
ayat 29 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, berarti masih di dunia. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan. Artinya rumah ada ayah, ibu dan saudara laki dan saudara perempuan. Ibunya atau anaknya atau ladangnya. Kalau dia sudah punya anak, dia punya harta tinggal. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai aneka penganiayaan. Memang di sorga ada penganiayaan, mana ada, Ini berbicara di bumi. Siapa ayah kita ketika kita bergabung sama jemaat yang lebih tua dari kita atau yang sepuh? Itulah ayah kita. Banyak jemaat itu ada misalnya 100 orang laki-laki. Itulah ayah kita. Ibu kita siapa? Jemaat yang sepuh, yakni perempuan atau yang tua. Siapa saudara kita laki-laki? Abang kita yang umurnya lebih tua dari kita. Siapa adik kita yang umurnya lebih muda dari kita? Itulah namanya persaudaraan Kristen, Paham ya? Tidak ada bicara, lantas di surga nanti ada pernikahan, terus lahirlah anak, 100 laki-laki, saya sendiri. Bagaimana saya menghasilkan 100 ayah? Bisa nggak saya sendiri menghasilkan 100 ayah, menghasilkan 100 ibu, terus mereka nikah dan lahirlah saya? Kan jadi terbalik, Mana bisa kalau saya udah masuk surga, saya menghasilkan 100 ayah? Begitu. Kalau saya bersetubuh, yang saya hasilkan namanya anak, bukan ayah, bukan ibu. Paham ya, Nah, kemudian bagaimana orang menyembah tadi sudah ya? Nah, kamu buka asbabunnya, kamu bilang tadi itu mengenai surah Al-An'am 101 itu. Surah 6 101. Kan sudah aku bilang. Kenapa Allah tidak mengatakan bagaimana dia punya anak, sedangkan dia tidak punya suami? Kan belum kau jawab kenapa itu dikatakan. Karena itu merujuk pasangan suami adalah istri. Dia mau menggambarkan dirinya laki-laki. Kalau dia mau menggambarkan dirinya wanita, dia akan mengatakan bagaimana dia punya anak. Sedangkan dia tidak punya istri, suami. Berarti menggambarkan laki-laki, Kan kau yang membangun definisi. Kalau ada pernikahan anak domba Allah, maka dia adalah punya kelamin. Oke. Sekarang mengenai pengampunan dosa di At-Tahrim itu juga tidak tepat. Sudah saya bolak-bolak Quran, tidak ada dikatakan di situ dosa syirik loh, Satu kalimat pun tidak ada di dalam At-Tahrim syirik. Artinya dia bercerita dosa selain syirik. Jangan sepele terhadap dosa syirik, Ya. Ini dosa selain syirik. Kalau syirik dikhususkan dosanya, Makanya aku bilang carikan saya bagaimana cara pengampunan dosa syirik. Karena Tuhan katakan dia tidak akan mengampuni. Kalimat tidak. Itu tidak bisa ditawar. Tidak ya tidak. Nggak bisa, nanti kalau kau begini kau akan diampuni. Nggak ada ayatnya, Yang kalian bacakan itu semua itu dosa selain syirik. Memang diampuni. Paham ya, Wah, habis. Oke. Penutupnya Bang Rudi duluan ya? Ya, aku dulu. Oke, silakan. Tapi kalau penutup saya juga didengarkan, hargai sampai selesai. Oh iya, saya selalu mendengarkan, Nah, kita lanjut. berbagi waktu atau 5 menit 5 menit? 5 menit lah, nggak apa-apa. Oke, pencet. Pencet, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Yusuf atas diskusi malam ini. Ya, besok mungkin kita dua hari lagi lah ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi tentang tauhid dan Tritunggal. Ya, biar kita bahas lah. Tadi saya tidak menjawab mengenai apa itu Tritunggal karena memang konteks kita hari ini kan bukan itu ya. Terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton, kepada semua orang yang sudah mengasih koin, yang sudah mengasih lope-lope dan mengasih semuanya, mengasih tap-tap layar ya. Malam ini tidak tersepak kami dua. Biasanya kalau kami diskusi itu tersepak berdua ya. Jadi kali ini sudah keras dia. Ya. Di dalam ajaran Kristen, dosa yang ditimbulkan akibat melanggar 10 hukum Taurat masih bisa diampuni.
Ya, contoh, saya membunuh masih bisa diampuni, saya mencuri masih bisa diampuni, saya berzina masih bisa diampuni, saya menyekutukan Tuhan atau menyembah Tuhan lain masih bisa juga diampuni. Kalau saya bertobat masih bisa diampuni. Tapi kalau saya sudah menghujat Roh Kudus, itu dosa kekal selamanya tidak bisa diampuni. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus sudah saya jelaskan. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Roh Allah bisa dilihat karena dia datang dalam ujung burung merpati, tiang awan, tiang api, dan lain segalanya. Dan dibuat di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibilang melayang-layang. Karena Daud pun mengatakan, janganlah engkau ambil rohmu yang kudus dari dalam diriku. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri ya. Sebentar ya. Dia tidak ada di luar diri. Itu di Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu di dalam diri. Ya. Kemudian bahwa contoh Roh Kudus lagi itu adalah sekarang Yesus sudah kembali ke dalam kerajaan sorga. Allah Tritunggal itu sudah di dalam kerajaan sorga juga. Sudah bertemu dengan Yesus, sudah bertemu dengan roh Allahnya. Tapi Roh Kudus diutus ke dalam dunia. Kalau kalau umat manusia menghujat Yesus dengan bentuk fisik manusianya, dia adalah menghujat Yesus yang ada di dalam dunia. Itulah dikatakan menghujat anak manusia. Oke? Nah, sekarang Yesus tidak anak manusia lagi. Sudah kembali kepada yang punya firman. Maka barang siapa menghujat Bapa di sorga, Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang ada di dalam kerajaan sorga, itulah dosa yang kekal, tidak bisa diampuni, sekalipun dia ikut menyembah Yesus. Nah ini, ini sangat-sangat hebat ayat ini. Kemudian ada satu orang juga yang tidak berkenan hidup di hadapan Bapa di sorga. Dialah Ismail. Keturunan Ismail atau Ismail itu sampai dunia kiamat dia akan masuk neraka. Dia tidak berdosa. Hanya karena dilahirkan dari Hagar dia tidak diperkenankan hidup di hadapan Allah. Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Ya. Abraham mengatakan, sekiranya engkau mengizinkan agar Ismail engkau memperkenankan Ismail hidup di hadapanmu. Tapi kata Tuhan tidak. Sementara hidup terakhir kita adalah di sorga pun Tuhan tidak berkenan di hadapan Ismail. Nah, ini bagian dari contoh salah satu dosa yang tidak terampuni atau janji Tuhan yang tidak bisa dicabut, tidak terampuni. Ya. Nah, bentuk dosa-dosa lain apa? Menyangkal darah Yesus. Karena darah itu adalah penebusan dosa. Matius 26 ayat 28. Kita menganggap anggur itu menjadi darah, itu kan karena kita bicara roh. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah dia. Kalau darah Yesus ini kita hujat, dengan apa lagi kita diselamatkan? Karena Yesus sudah di sorga, dia adalah roh. Maka darahnya itu kita katakan darah, anggur itu dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam kenyataan itu anggur bukan darah. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai ajaran Kristen. Terima kasih Ustadz atas kebaikan hatinya untuk berdiskusi malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Siap Tat. Kapan Tat kita buat dulu Tritunggal dan Tauhid biar banyak orang paham. Nanti kita atur waktunya di WhatsApp gitu ya. Siap. Oke. Kapan kita main tutup mata lagi enggak? Kangen aku Tat. Sinander enggak berani. Dibilangnya tadi kan biar seru. Kalau tutup mata saya minta dalilnya bisa disebutin enggak isinya. Itu aja yang saya minta. Loh, kalau Anda isinya kan selalu kusebutkan. Gini maksud saya, ketika saya menyebutkan Al-Quran saya bacakan ayatnya. Contoh ya. Ibaratnya Bang Rudi minta Quran surah apa gitu. Quran surah apa maunya? Ya, misalnya surah apa ya? Surah Ibrahim
ayatnya yang disebutkan ayatnya gitu. Ya, Ibaratnya Ibrahim 20. kayak gini. Nah, ibaratnya kayak gini. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Isinya itu sama artinya bisa saya jelaskan gitu. Nah, saya harap kalau mau tutup mata, Anda sebutkan Bible Anda isinya juga, lalu jelaskan. Kalau mau seperti itu. Tat, kan waktu kita tutup mata aku jelaskan juga ayatnya. Memang kalimatnya tidak sama persis, tapi intinya kan sama. Contoh misalnya aku bilang, aku mau mengatakan contohnya Efesus saja lah, Efesus 5 misalnya. Dan aku katakan tadi ya, istri dengan anak itu. Kan jelas, memang tidak persis kusebutkan, tetapi tidak berubah dari apa yang kubilangkan. Masih ada video kita kok, Tat. Yang saya maksud itu, kalau saya minta sebutkan Matius 1 pasal 1, isinya seperti apa, bacakan dulu gitu. Jangan langsung ke konteks. Kalau itu tilawah namanya kita nanti, Tat. Kita tidak berbicara itu. Loh, kan penting kita Bang Rudi, saya kan dulu menjelaskan tuh. Ya karena saya yang menyebutkan ayatnya. Sabana Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Saya satu persatu kosakata Arabnya saya terjemahkan bisa itu. Iya. Pakai kelapa, videonya masih ada, Tat. Iya. Videonya masih ada, saya yang menyebutkan ayatnya betul. Kamu yang menyebutkan isinya, kan gitu kemarin. Nah, sekarang kita rubah, Tat. Kamu menyebutkan ayat, kamu juga menyebutkan isi. Nggak perlu pas, tapi intinya tepat. Ya sudah, nanti kita atur kalau gitu. Saya penutup dulu. Oke. Siap, silakan, Tat. Pencet. Oke. Ya, sebelumnya saya berterima kasih ya dengan Bang Rudi juga atas undangan diskusinya malam ini. Diskusi ini sebenarnya untuk pembelajaran bagi kita semua ya ikhwah semuanya. Apalagi judul yang diambil dosa yang tidak diampuni ini memperingatkan kita sebagai muslimnya agar tidak menyembah ciptaannya gitu. Karena kalau menyembah ciptaannya itu dinamakan syirik. Orang syirik pasti akan kekal di dalam neraka sesuai ayat-ayat yang ada di dalam diskusi tadi ya. Saya jelaskan kepada Anda semuanya. Dosa syirik itu bila dibawa mati maka Allah tidak akan mengampuni. Tetapi ketika kita hidup masih diberi kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk bertaubat. Begitu pula orang kafir. Kalau kafir sudah pasti syirik ya. Kalau syirik belum tentu kafir. Bisa saja dia muslim tapi dia bersekutu dengan jin. Nah, itu bisa. Itu namanya syirik gitu. Tapi kalau orang kafir, dia sudah kafir menutup hatinya, tapi ya dia juga menyekutukan Allah, menyembah ciptaan yang lain gitu. Nah, berkaitan tentang masalah hal ini ya, saya sudah menjelaskan kepada Bang Rudi tadi ya semuanya tentang ajaran agama Islam. Premingan sudah saya jawab juga ya, semoga Anda bisa menangkap apa yang saya jelaskan gitu. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu pengetahuan. Contoh premingan Quran surah Al-An'am bahwa Allah itu laki-laki, kan sudah kita bantah juga pakai Quran surah As-Saff ya. Asy-Syu'ara ya. Nah, di situ dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalau kita rincikan, laisa kamitslihi. Kamitsli itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Makanya di situ dikatakan salah satu sifatnya mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu bukan manusia, bukan laki-laki, dan bukan yang kita kenal seperti perempuan, anak-anak, atau laki-laki. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana dia mempunyai istri, bagaimana dia mempunyai anak tapi dia tidak mempunyai istri? Itu menekankan bahwa Allah itu bukan makhluk dan Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Artinya tidak perlu seperti ciptaannya yang ada gendernya gitu ya ikhwah semuanya. Nah, sekali lagi peringatan untuk kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Karena dosa syirik menurut Quran surah An-Nisa tadi itu adalah dosa yang besar. Unzur kaifa yaftari 'ala Allahil kadzib, maka lihatlah orang yang mendustakan ayat Allah, fanuzulum min hamim, dia akan disambut di dalam neraka dengan air panas ya. Di situ dikatakan fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim, dia akan dibakar di neraka. Maka dari itu
kita jangan sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyerukan kepada Anda semuanya, baik di tempat Bang Rudi ya maupun di tempat saya, mari kita berpikir ya. Mari kita berpikir, gunakan otak itu untuk berpikir meraih kebenaran ya. Makanya Al-Qur'an kami ratusan kali ayatnya afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu kagak mikir? Apa kamu kagak punya akal ya? Jadi kalau kita menggunakan akal itu kita bisa membedakan, oh ini dosa besar, ini dosa yang kecil, oh ini bukan Tuhan dan ini Tuhan seperti apa. Nah, dapat kita gunakan seperti itu. Tapi di balik itu ya ikhlas semuanya, saya hanya menyampaikan kepada Anda ya, mungkin ada kekurangan dari saya memohon maaf. Al-afu minni, mohon maaf dari saya Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit lagi, masih ada 1 menit lagi. Oh, ya cukup itu Bang Rudi, 4 menit aja. Oke, ya kalau gitu sampai jumpa ya Tat ya. Nanti kita WA-WA lagi ya. Oke. Ya, salam Tat, sampai jumpa, selamat malam. Baru kali ini kita tuntas ya Tat. Biasanya putus selamat malam di tengah jalan. Siap, sampai jumpa. Ya kawan-kawan, itulah diskusi saya dengan Ustadz Wafi. Kalian sudah menjadi pendengar yang baik dan kalian sudah melihat bagaimana ya. Cuman saya heran dia mendefinisikan karena ada pernikahan anak domba Allah, maka Yesus berkelamin nanti di surga katanya. Maka saya juga mengutip hal yang sama di surah 6101 itu ya. Bagaimana dia memiliki anak sedangkan dia tidak beristri? Kenapa tidak dikatakan bagaimana dia memiliki anak sedangkan dia tidak bersuami? Kan begitu kawan. Itu sudah jelas untuk menyatakan gender. Oh dia tidak punya kelamin. Ya sama dengan apa itulah ada hewan yang hermafrodit itu ya. Tak ada juga kelaminnya itu. Kelamin ganda lagi itu kan bisa. Jadi itu mereka nggak tahu kawan apa-apa yang mereka ucapkan ya. Jadi saya pun heran-heran di situ. Yang kedua, dosa syirik ini tidak dapat diampuni kawan. Mereka tidak bisa mencarikan saya ayat yang dengan secara implisit mengatakan bahwa dosa syirik bisa dihapuskan dengan bertobat atau menjadi Islam. Gak ada kawan. Dengan dosa musyrik gak ada. Yang ada itu adalah, kan sudah jelas dikatakan, bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Paham ya? Nah inilah mereka tidak paham. Saya nggak ngerti tujuan mereka membelok-belokkan firman Tuhan itu apa, saya nggak tahu. Kalau di dalam Kristen jelas. Dosa selama-lamanya katanya. Tidak bisa diampuni lagi. Ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian kalian lihat tadi kami berdiskusi, dia bilang orang Kristen akan dapat istri di surga, dapat ayah 100, ibu 100. Kan lucu. Anak itu tercipta dari ibu dan ayah. Ini enggak. Saya masuk surga, tiba-tiba saya bisa melahirkan ayah. Saya bisa melahirkan ibu 100. Kan begitu. Dari ibu 100 ini, terus bersetubuh. Lahirlah saya 1 orang. Kan lawak. Memang mereka tidak mengerti logika kawan. Karena mereka selalu cacat logika. Memang mereka tidak dididik untuk berlogika dengan baik dan benar. Sama seperti lawan saya tadi malam, Bapak yang katanya ahli bahasa itu. Mana tahu dia bahasa. Ya, mudah-mudahan kami nanti diskusi lagi hari-hari berikutnya ya. Dengan tema Tauhid dan Tritunggal. Karena mereka nggak tahu. Ya, semua yang diucapkannya itu tidak ada bicara Tritunggal. Semua bicara Triteos. Ya, 3 Tuhan. Oke. Kemudian tadi ada juga mengenai pertanyaannya mengenai Roh Allah dan Roh Kudus. Roh Allah sudah dijelaskan bergerak, bisa melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Roh Allah itu dikatakan roh lah yang menghidupkan. Ya, Roh Allah itu hadir di hadapan Yesus ketika dalam burung merpati